Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Model-model pengembangan kurikulum. Ada 3 permasalahan yang akan kami bahas nantinya. Yang pertama yaitu pengertian dari model-model pengembangan kurikulum. Yang kedua adalah macam-macam model-model dalam pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir adalah model pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Oke, saya Ilma Nur Afifah, NIM 201190072. Di sini saya akan membahas masalah tentang pengertian dari model-model pengembangan kurikulum. Sebelum kita mengetahui apa pengertian dari model pengembangan kurikulum, kita akan terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan model dan pengembangan kurikulum itu sendiri. Oke, langsung saja. Menurut Good dan Travers, model adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa yang kompleks. Representasi ini adalah proses di mana sebuah objek tersebut langsung dapat ditangkap oleh indera seseorang, jadi langsung dapat diserap oleh akal pikiran. Model ini juga merupakan ulasan teoritis tentang suatu proses kurikulum secara menyeluruh, atau dapat pula merupakan ulasan tentang salah satu bagian dari kurikulum saja. Oke, dikaitkan dengan model pengembangan kurikulum, berarti model pengembangan kurikulum ini merupakan suatu pola contoh dari suatu bentuk kurikulum yang akan menjadi acuan pelaksanaan pendidikan atau pembelajaran. Dalam model perkembangan kurikulum terdapat juga berbagai macam model-model perkembangan kurikulum. Jadi, untuk hasil yang optimal atau hasil yang maksimal diperlukan pemilihan perkembangan kurikulum yang sesuai dengan pendidikan yang dianut serta konsep pendidikan yang digunakan. Nah, di bawah ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya tentang macam-macam model perkembangan kurikulum. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Eva Rianti, NIM 2011-978. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu tentang model-model dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah model Zeiss. Robert S. Zeiss adalah ahli kurikulum yang banyak melontarkan ide-idenya sekitar tahun 1976. Berikut ini model pengembangan yang dapat dikategorikan dalam model Zeiss. Yang pertama itu the administrative atau model administrasi. Model administrasi merupakan model pengembangan kurikulum paling lama yang sering juga disebut sebagai model gratis dan staff. Yang kedua, model grassroots. Model ini merupakan lawan dari model sebelumnya. Yang ketiga yaitu model terbalik, yaitu selama umum model kurikulum dikembangkan secara deduktif, tetapi kurikulum yang dikembangkan oleh Taba menggunakan cara pengembangan indukatif. Yang ketiga, model pemecahan masalah, yaitu model ini dikenal juga dengan nama action research model. Yang kelima yaitu model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, yang dari bawah. Yang keenam, model Basecamp. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode Basecamp memiliki 5 bagian pembuatan keputusan 5 tahap tersebut. Yang pertama, memutuskan arena pengembangan kurikulum. Yang kedua, menetapkan personalia. Yang ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Yang keempat, implementasi kurikulum. Yang kelima, evaluasi kurikulum. Yang ketujuh adalah model Rogers. Carl Rogers adalah seorang ahli
psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Terus yang keempat adalah emerging technical models, yaitu perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efisiensi dan efektivitas dalam bisnis. Dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model kurikulum. Terus yang poin B, model Rogers. Rogers, seorang ahli psikologi, memberikan warna yang cukup kuat dalam pengembangan model kurikulum. Ada 4 model yang dikembangkan oleh Rogers. Yang pertama, model pertama merupakan model yang paling sederhana. Kesederhanaan model ini dapat dilihat dari kegiatan yang ditawarkan, yaitu pembelajaran atau pemberian informasi dan ujian. Terus model yang kedua adalah model pengembangan kurikulum. Ini beranjak dari 2 pertanyaan. Yang pertama, metode apa yang Anda gunakan dalam mengajarkan mata pelajaran? B, bagaimana Anda mengorganisasikan bahan pelajaran? Metode ketiga, tidak puas dengan model kedua ini, Roger pun membuat metode dengan menambahkan 2 hal, yaitu tentang dukungan bahan ajar yang meliputi buku, terus mengerjakan model mengaplikasikan model ketiga ini dapat dilakukan jika Anda sebagai guru. Model keempat, di samping berbagai komponen kurikulum pada model 1 hingga model 3, pada model 4 ini disertakan pula komponen penting dalam keseluruhan pendidikan, yaitu tujuan. Makasih. Iya. Baik, di sini saya Hudatul Fawaida akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu poin C. Model-model pengembangan kurikulum di Indonesia. Ada 2 jenis pengembangan kurikulum yang telah dan sedang ditempuh di Indonesia. Yang pertama yaitu model yang berorientasi pada tujuan. Yang kedua, model kurikulum berbasis kompetensi. Model pertama yaitu kurikulum yang berorientasi pada tujuan telah digunakan di Indonesia sejak lama, yaitu sejak digunakannya kurikulum formal di Indonesia sampai dengan tahun 2014 yang berlaku efektif sampai dengan tahun 2003. Model kurikulum yang berorientasi pada tujuan memiliki kebaikan-kebaikan, di antaranya yang pertama, tujuan yang ingin dicapai jelas bagi penyusun kurikulum. Yang kedua, tujuan-tujuan tersebut akan memberikan arah yang jelas di dalam menetapkan materi pelajaran, metode, jenis-jenis kegiatan, dan alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, tujuan-tujuan itu akan memberikan arah dalam melakukan penilaian terhadap proses dan hasil yang dicapai. Yang keempat, hasil evaluasi yang berorientasi pada tujuan tersebut akan membantu pengembangan kurikulum di dalam melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Mengingat model ini banyak kelemahannya, maka sejak tahun 2004 Indonesia menggunakan model kurikulum berbasis kompetensi. Jika dilihat dari konsepnya, maka model kurikulum ini jauh lebih berat dan rumit jika dibandingkan dengan kurikulum yang berorientasi pada tujuan. Karena kompetensi bukan sesuatu yang ingin dicapai, melainkan sesuatu yang harus dikuasai oleh peserta didik. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.